Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Prodi PSD 2B akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Ihwan Firmansyah sebagai dosen pengampu manajemen kelas. Baik, perkenalkan, saya Nurul Fatihah selaku moderator pada presentasi hari ini. Dan saya dengan teman saya, yaitu Wardatul Lailiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek, tujuan, dan fungsi manajemen kelas. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang aspek manajemen kelas. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam manajemen kelas sebagai aspek-aspek manajemen kelas yang tertuang dalam petunjuk pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. A. Mengecek kehadiran siswa. Siswa dilihat keberadaannya satu persatu, terutama diarahkan untuk melihat kesiapannya dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kesiapan secara fisik terutama mental, karena dengan perhatian dari awal akan memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat mengikuti kegiatan dalam kelas dengan baik. B. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Memeriksa dan menilai hasil pekerjaan tersebut yang sudah diberikan hendaknya dengan cepat dikumpulkan dan diberikan komentar singkat, sehingga rasa penghargaan yang tinggi dapat memberikan motivasi atas kerja yang sudah dilakukan. C. Pendistribusian bahan dan alat. Apabila ada alat dan bahan belajar yang harus didistribusikan, maka secara adil dan proporsional setiap siswa memperoleh kesempatan untuk melakukan praktik atau menggunakan alat dan bahan dalam proses belajarnya. D. Mengumpulkan informasi dari siswa. Banyak informasi yang berguna bagi guru dan bagi siswa itu sendiri yang dapat diperoleh dari siswa, baik yang berupa informasi tentang pribadi maupun berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan siswa yang harus siap dan sudah dikerjakan. E. Mencatat data. Data siswa baik secara perorangan maupun kelompok, menyangkut individu maupun pekerjaan sangat penting untuk dicatat karena akan mendukung guru dalam memberikan evaluasi akhir terhadap pencapaian hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya, F. Pemeliharaan arsip. Arsip-arsip tentang kegiatan dalam kelas disimpan dan ditata dengan rapi dan dipelihara sebagai tanggung jawab bersama, sehingga dapat memberikan informasi baik bagi guru maupun bagi siswa. G. Menyampaikan materi pembelajaran. Tujuan utama guru adalah memberikan informasi tentang bahan belajar yang harus dilakukan siswa dengan teratur dan dapat menggunakan berbagai media dan informasi yang ada dalam kelas. H. Memberikan tugas atau PR. Penugasan adalah proses memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk melakukan kegiatan secara mandiri dan dapat mengevaluasi kemampuan secara sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wardatul Lailiyah. Baik, terima kasih kepada Nurul Fatihah. Saya Wardatul Lailiyah akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang tujuan manajemen kelas. Ari Kunto menguraikan rincian tujuan manajemen kelas sebagai berikut. A. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. B. Menghilangkan sebagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Selanjutnya, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru
untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah titik tolak bagi manajer kelas. Fungsi ini menentukan lebih awal hasil pembelajaran nama yang harus dicapai pada masa depan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Isu-isu seperti kegiatan yang dimasukkan ke dalam tindakan, di mana sumber dayanya, bagaimana itu harus terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab, harus diperhatikan. Untuk pendidik, fungsi manajemen menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Situasi kelas yang tertib dan teratur harus diciptakan untuk membuat pengajaran yang efektif. Ini berarti bahwa peserta didik ditempatkan di kelas di mana tugas mengajar dengan efek yang maksimal, sedangkan pola komunikasi dan ketertiban haruslah tetap demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan. Memimpin ketika rencana harus diubah menjadi realitas. Dia membiarkan arah untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diperlukan secara efektif. Kepemimpinan melibatkan fungsi bahwa manajer memungkinkan orang lain untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Untuk pendidik, kepemimpinan berarti menjelaskan apa hasil yang didapat, memberikan instruksi, mendelegasikan tugas, kegiatan pengawasan menggunakan strategi untuk meningkatkan kinerja peserta didik, dan melatih disiplin penanganan konflik. 4. Pengawasan. Fungsi manajemen akhir dalam siklus manajemen yang efisien dan dilihat oleh banyak orang sebagai kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan yang efektif. Dalam perencanaan pengajar atau kegiatan, pendidik memutuskan mana hasil belajar harus dicapai. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan baik materi ataupun dari penjelasan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.